يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sudah benarkah tauhid kita? Jamaah sekalian, ini nasihat di dalam surah Yusuf ayat 106. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Mereka juga musyrikun. Kata para ulama, mereka dahulu orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mengaku beriman, tetapi keimanannya, tetapi tauhidnya baru sebatas tauhid rububiyah. Baru sebatas tauhid rububiyah. Qala Allah Ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, sungguh jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin yang engkau perangi, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Sering kita dengar kaum muslimin, ya, ucapannya benar, namun ketika dia memahami tauhid sampai di situ, maka sungguh tidak ada bedanya tauhid yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Iya, andai kata engkau bertanya wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin tersebut, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Mereka menyembah Allah kaum musyrikin. Jangan dikira kalau dia tidak menyembah Allah berarti bukan musyrik. Apa namanya? Apa namanya? Kalau tidak menyembah Allah, dia cuma menyembah patung. Kafir. Iya, kafir. Kalau tidak menyembah apa-apa, ateis. Kalau menyembah Allah dan menyembah selain Allah, ya musyrik namanya. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi Muhammad, musyrik. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada, ya, malaikat Jibril, ya musyrik. Istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, minta juga pertolongan kepada syekh, musyrik. Kenapa? Musyrik itu lawan dari tauhid. Kalau tauhid tadi wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan tunggal, menjadikan satu. Sedangkan musyrik, asyraka yusyriku musyrik, isyrakan musyrik. Orangnya yang menyekutukan, menjadikan lebih dari satu. Apa yang merupakan kekhususan Allah, dia berikan juga kepada selain Allah. Nah, itu namanya menduakan, musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله وبارك الله في وفيكم. Di sore yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di Masjid Jannatul Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dari seluruh kejelekan dan apa yang dibenci, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang diridhai, pertemuan yang menjadi sebab kita mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita lakukan ini pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Hanya kepada Allah kita berharap dan berdoa. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema yang penting untuk kita selalu pelajari, selalu kita dalami, yaitu sudah benarkah tauhidmu? Sudah benarkah tauhid kita? Al-ikhwah wal akhwat. Pertanyaan ini yang merupakan tema materi kita seharusnya setiap saat terulang di dalam benak kita. Pertanyaan ini hendaknya selalu terulang di dalam benak kita. Sudah benarkah tauhidku? Apakah sudah benar tauhidku ya Allah? Supaya ada motivasi untuk selalu introspeksi, ada motivasi untuk selalu mengecek, ada motivasi untuk terus dan terus belajar dan belajar tauhid. Karena di antara benarnya tauhid seseorang ketika dia khawatir jangan-jangan tauhidnya belum benar. Dan di antara belum benarnya tauhid seseorang ketika dia sudah merasa tauhidnya sudah benar, dia sudah merasa aman, akhirnya malas dan bosan mempelajari tauhid. Dia menganggap sudah, apalagi usul salasa sudah selesai, qaidul arba'ah sudah selesai, kasyfus syubhat sudah selesai, kitabut tauhid sudah selesai, dan seterusnya. Merasa sudah benar tauhidnya, merasa sudah aman. Orang yang benar tauhidnya akan selalu khawatir, dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cacatnya dan rusaknya tauhidnya. Siapakah yang lebih hebat tauhidnya, lebih semangat menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan? Siapa yang mengalahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Bersamaan dengan itu beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunanku. Bukan sekedar memohon kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah berhala, tetapi minta agar dijauhkan. Wajnubni, dan jauhkan saya. Subhanallah. Jadi bukan sekedar berlindung supaya tidak terjatuh ke dalam menyembah berhala,
supaya tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Tetapi beliau meminta agar dijauhkan sejauh-jauhnya, padahal beliau adalah Abul Anbiya. Tidak ada nabi yang datang setelahnya kecuali berasal dari keturunan beliau. Dan telah terbukti perjuangan beliau di dalam menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan, sampai beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Terbukti kehebatan dan dahsyatnya tauhidnya beliau. Bersamaan dengan itu beliau tidak pernah merasa aman. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedemikian rupa perjuangannya menegakkan tauhid dan mewujudkannya dalam kehidupan beliau, iya, siang malam beliau tidak pernah lelah mendakwakan tauhid, menegakkan tauhid, dan telah berhasil, iya, di dalam mendakwakan tauhid, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu beliau tetap takut jangan sampai tauhidnya ada cacatnya, dinodai dengan kesyirikan. Beliau berdoa. Lalu bagaimana dengan kondisi kita, ikhwan fillah? Bagaimana dengan kondisi kita? Sejauh mana pelajaran tauhid yang selama ini kita pelajari? Bagaimana pelajaran tauhid kita di usulus salasah? Apakah kita sudah mutqin? Qaidul arba'ah sudah mutqin? Iya, Fathul Majid apa kita sudah mutqin? Andai kata sudah mutqin saja, ikhwan fillah, kita pelajari seluruh pembahasan tauhid, kemudian kita merasa cukup dan merasa aman dari yang namanya kesyirikan, itu pertanda tauhid kita belumlah benar. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita dengarkan ada pengajian yang membahas tauhid, usulus salasa, qaidul arba'ah atau apa saja, kemudian kita mendengarkan pembahasan tabligh akbar, ceramah-ceramah yang mungkin pembahasannya membahas tentang problematika remaja misalnya, atau membahas tentang khilafah, di mana kecenderungan hati kita, semangat kita, motivasi kita, ketika muncul perasaan di dalam hati, ini usul salasa serim nih, gampang gini, ya, itu terus. Sedangkan khilafah ini lebih penting, berarti cacat tauhid kita. Ya, tauhid kita belum benar. Kalau kita seorang dai, ya, mendakwakan tauhid 2-3 kali, kemudian kita merasa cukup, selesai sudah. Sekarang kita banyak fokus saja masalah fikih. Kita banyak fokus saja untuk membahas problematika anak muda, remaja, dan seterusnya. 2-3 kali cukup katanya. Berdakwah kepada tauhid, bertidaknya belum benar tauhidnya. Kenapa ikhwan fillah? Rasulullah SAW orang yang paling sempurna tauhidnya. Apakah Rasulullah pernah bosan mendakwakan tauhid? 13 tahun di Makkah beliau mendakwakan tauhid, ke Madinah beliau mendakwakan tauhid. Di awal dakwahnya beliau, pertengahan, detik-detik kematian beliau, tetap beliau mendakwakan tauhid. Di masjid beliau mendakwakan tauhid. Bahkan di awal-awal Islam beliau datangi pasar. Ketika berkumpul jemaah haji di situ, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Bahkan di atas keledai beliau, di atas tunggangan beliau mengajari tauhid kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau sedang berjalan bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau tanamkan tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau naik ke Bukit Safa, berteriak mengumpulkan kaum Quraisy, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapanpun beliau selalu menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa cukup mendakwakan tauhid 1, 2, 3 kali setahun 2 tahun, maka ada cacat di dalam tauhid kita. Kita seorang penuntut ilmu merasa cukup mempelajari tauhid dengan 2-3 kali selesai 1-2 kitab, masih ada cacat di dalam tauhid kita. Menganggap ada ilmu yang lebih hebat, lebih penting, lebih prioritas
dibanding mempelajari tauhid, maka cacat dan belum benar tauhid kita. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya tauhid keutamaannya tidak bisa terbilang. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat intinya pokoknya adalah tauhidullah. Seluruh kejelekan dunia dan akhirat pokoknya karena cacatnya tauhid. Itu kesimpulannya. Ya, apa itu tauhid? Tauhid masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan, artinya menjadikan satu, menunggalkan. Tauhidullah artinya kita menunggalkan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan untuk Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma wa sifatnya. Jadi kita tunggalkan Allah di dalam rububiyahnya, perbuatan-perbuatannya. Allah satu-satunya mencipta, yang mengatur alam semesta ini, yang mengadakan kehidupan dan kematian. Seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini adalah pengaturan, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang basah itu karena aturan Allah, ada yang kering itu karena pengaturan Allah. Anda berkedip itu karena pengaturan Allah. Anda bernapas, menghirup dan mengeluarkan napas itu karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya iya, kaki semut itu karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, apa yang ada di langit dan di bumi, di bawah kepemilikan, di bawah penguasaan, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Kemudian di dalam uluhiyahnya, di dalam ketuhanan, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka salat, puasa, haji, umrah, sedekah, seluruh bentuk ibadah, lahir ataupun yang batin, ucapan ataupun yang batin, amalan lahir ataupun amalan batin yang Allah ridhai, itu adalah ibadah yang hanya kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang merupakan kekhususan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita berikan hanya kepadanya. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Ditetapkan keimanan. Mereka beriman kepada Allah. Ya. Wa hum musyrikun, tapi dalam keadaan mereka musyrik kepada Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita bertauhid tetapi juga musyrik. Ya. Jangan sampai kita bertauhid mengaku beriman tapi musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrik. Sudah benarkah tauhid kita? Jemaah sekalian, ini nasihat di dalam surah Yusuf ayat 106. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Mereka juga musyrikun. Kata para ulama, mereka dahulu orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mengaku beriman, tetapi keimanannya, tetapi tauhidnya baru sebatas tauhid rububiyah. Baru sebatas tauhid rububiyah. Qala Allah Ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, sungguh jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin yang engkau perangi, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka menyembah Allah kaum musyrikin, jangan dikira. Ya, kalau dia tidak menyembah Allah berarti bukan musyrik. Apa namanya? Apa namanya? Kalau tidak menyembah Allah, dia cuma menyembah patung. Kafir. Ya, kafir. Kalau tidak menyembah apa-apa, ateis.
Kalau menyembah Allah dan menyembah selain Allah, ya musyrik namanya. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi Muhammad, musyrik. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada ya malaikat Jibril, ya musyrik. Istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, minta juga pertolongan kepada syekh, musyrik. Kenapa? Musyrik itu lawan dari tauhid. Kalau tauhid tadi wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan tunggal, menjadikan satu. Sedangkan musyrik ya asyraka yusyriku musyrik, isyrakan musyrik. Orangnya yang menyekutukan, menjadikan lebih dari satu. Apa yang merupakan kekhususan Allah, dia berikan juga kepada selain Allah. Nah, itu namanya menduakan, musyrik. Jadi kaum musyrikin dahulu mereka beriman tapi hanya sampai di mana? Rububiyah saja. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, sampai di sini. Ya. Tapi kalau sakit anaknya, yang mau safar, mau bernadar, dia menyembelih ke Lata wal Uzza wal Manat. Mereka haji, ya, bahkan memberikan makanan, memberikan adonan roti kepada jemaah haji. Jadi tidak cukup akhlak yang bagus, meyakini Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, ya, kemudian apa? Bagus akhlaknya, ada orang dipiji-piji, apa masya Allah, iya kan? Tidak sampai di situ. Sampai dia tauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, inilah ya hakikat tauhid. Disinilah intinya tauhid. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Bagaimana tauhid yang benar? Pahami kalimat la ilaha illallah. Iya. Banyak orang yang mengaku bertauhid tetapi belum memahami apa itu la ilaha illallah. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah mereka menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Banyak. Tuhan itu artinya kan disembah. Tuhan itu artinya yang disembah. Di dunia ini, faktanya di lapangan, apakah hanya Allah yang disembah? Ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu karena Allah lah satu-satunya yang maha hak, yang benar, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Iya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nafyu al-mahdhu laisa tauhidan. Sekedar menafikan itu bukan tauhid. Kalau dia cuma mengatakan la ilaha, itu bukan tauhid. Ini sering kita dengar ya, kadang tidak sengaja kayaknya sebagian kaum muslimin kalau dia kaget ya, la ilaha sampai di situ. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Ya. Ateis. Kalau cuma mengatakan Allah, 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 kata Ibnu Qayyim, sekedar menetapkan juga bukan tauhid. Sekedar menafikan bukan tauhid. Bahkan ateis
Sekedar mengatakan Allah Tuhanku bukan tauhid. Sekedar mengatakan Allah Tuhanku bukan tauhid. Ini HP-ku. Apakah dipahami bahwasanya cuma satu HP-ku? Ini HP-ku. Sekedar saya menetapkan ini HP-ku. Ada kemungkinan saya masih memiliki HP yang lain. Iya. Berarti sekedar mengatakan Allah Tuhanku belum bertauhid. Kenapa? Orang musyrikin juga mengaku Allah Tuhannya. Ya tidak? Iya kan? Kapan baru benar tauhidnya seseorang? Ketika ada penafian dan ada penetapan. La ilaha, tolak, ingkari, buang jauh-jauh semuanya. Illallah, tetapkan hanya Allah. Itu baru tauhidnya benar. Buang semuanya, sesembahan selain Allah. Tetapkan hanya Allah. Illallah, itu baru tauhid. Mudah tidak? Mudah. Tetapi aplikasinya, pendalamannya butuh diasah, butuh didalami, butuh waktu yang panjang. Makanya Rasulullah 22 tahun sekian bulan beliau mendakwakan tauhid. Terkadang diucapkan di lisan kita la ilaha illallah. Banyak orang ucapkan ini kalimat, bahkan sampai geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah illallah sampai dia pingsan. Iya kan? Tetapi kalau naik pesawat datang badai, yang dia seru bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia seru, ya Syekh selamatkan kami. Ya Rasulullah selamatkan kami. Ya, terjadi jemaah sekalian. La ilaha, penafian, penolakan, pengingkaran. Illallah, hanya Allah. Berarti kalau kita menyembah Allah, mengucapkan la ilaha illallah, namun di rumah tak masih ada berhala, kita tidak mau ingkari. Kita bilang, tidak apa-apa Ji, itu kan keyakinannya dia. Maka belum benar tauhid, tak, belum. Kita melihat ada berhala di rumah, atau kita melewati sebuah berhala, orang di situ menyembelih, ya, orang menyembelih di situ, orang bernadar di situ, orang tawaf di situ. Tidak ada sama sekali pengingkaran di dalam hati tak. Cuma mengatakan yang penting saya Allah Tuhanku. Iya, itu urusan dia. Saya tidak mau juga ingkari. Belum benar tauhidnya jemaah sekalian. Belum benar tauhidnya. Sampai betul-betul la ilaha, dia ingkari. Ya, dia jauhi betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Apa perintahnya? Ubudullah, beribadah kalian kepada Allah. Ya. Penetapan ini, penetapan ilallah. Penetapan beribadah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhi. Bukan sekedar jangan kamu menyembah, tapi jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi kalau kita mengaku bertauhid, namun di rumah masih memelihara, ya, kalau di kampung, ya, dibilang bocok-bocok, yang sering dikasih sesajian di situ, kita masih memelihara itu dengan alasan ini kan peninggalannya nenekku. Iya, harus dirawat dan seterusnya. Lagian saya tidak pernah juga kasih apa sesajian di situ. Orang datang, dia tidak ingkari, dia tidak jauhi, dia tidak buang dalam keadaan dia mampu. Belum benar tauhidnya jemaah sekalian.
Lihat, ya. Perhatikan jemaah sekalian. Itu baru salah satu contoh. Iya. Sebagian orang menyangka bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Bahkan dia dakwakan, bahkan dia bantah kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan yang mengatakan tawassul kepada penghuni kubur itu adalah kesyirikan. Dia bantah. Dia anggap tawassul kepada penghuni kubur adalah tauhid. Subhanallah. Pernah dengar? Lagi viral. Orang yang sudah meninggal saja atau yang lebih buruk dari itu, ya. Kalau itu mungkin ya memang buruk sekali, tapi ada lagi yang lebih buruknya. Ya, dia menjadikan orang gila sebagai wali. Coba. Kira-kira pengikutnya ini kalau gurunya saja orang gila, kira-kira murid-muridnya apa? Kuadrat atau pangkat berapa gila ya? Allahul musta'an. Dia anggap bahwasanya tawassul kepada wali-wali yang ada di kuburannya yang sudah meninggal itu adalah tauhid. Bahkan dia katakan, iya, tidak ada dalil. Iya. Yang mengatakan, tidak ada teks di situ yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimintai doa oleh para sahabat dalam keadaan hidup. Iya. Berarti umum hidup ataupun setelah meninggal Nabi Muhammad boleh didatangi kuburannya, ya, atau dijadikan wasilah perantara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap itu adalah tauhid dan ini perusakan akidah yang sangat menjijikkan di tengah umat. Allahul musta'an. Perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hidup ketika sahabat berdiri, sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis tersebut yang mengatakan qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo berdiri sama saya, kita minta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Bagaimana tanggapannya Rasulullah? Rasulullah mampu ada di situ, hadir, mampu melindungi sahabatnya dari gangguan orang munafik. Tapi apa jawabannya Rasulullah? La yustaghatsu bih. Saya bukan tempat meminta perlindungan. Innama yustaghatsu billah. Hanyalah tempat istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi kalau Rasulullah sudah meninggal. Apalagi kalau tingkatannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah sekalian persis dengan kesyirikannya orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami menyembah wali-wali ini. Ya, masih mending ya. Walaupun itu sudah buruk sekali, jahat sekali sudah. Ya, karena tidak ada kejahatan yang lebih jahat dibanding kesyirikan. Iya. Tapi lebih jahat lagi dan lebih buruk lagi ketika dia mengangkat seorang orang gila jadi wali. Ini memang wali, orang soleh yang meninggal. Orang soleh yang meninggal, didatangi kuburannya, bertawakal, bernadar, dia jadikan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Alasan mereka, tidaklah kami datang ke kuburannya wali ini, ke kuburannya orang soleh ini, kecuali niat kami bagus, supaya dia dekatkan diri kami sedekat-dekatnya dengan Allah. Ini kondisinya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Dan ini adalah bentuk su'ul adab, buruknya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan perantara orang-orang yang sudah meninggal
agar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak bisa untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita kecuali melalui perantara. Apalagi kalau dia kiaskan, kita tidak bisa ketemu Pak Gubernur kecuali melalui ajudannya. Tidak boleh langsung-langsung. Nah, saya juga mengharap Allah harus ada guru spiritual. Makanya mereka masuk tarekat-tarekat. Foto-foto gurunya dipajang di rumah. Itu yang dibayangkan ketika sholat. Ya mungkin kita masih heran karena tidak pernah masuk di kelompok itu. Tapi kalau kita banyak diskusi dengan mereka, sungguh kita akan geleng-geleng kepala. Subhanallah. Hampir rata-rata setiap orang yang masuk pada tarekat-tarekat, suluk-suluk, itu ada guru spiritual, mursyid. Ada yang membayangkannya ketika dia sholat, ada yang membayangkannya ketika dia zikir. Itu yang sebagai perantara. Ya, seperti ya ekspedisi jentela begitu. Dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu buruk sangkaannya kepada Allah. Padahal Allah mampu mengabulkan seluruh permintaan hambanya tanpa perantara, sekalipun seluruh manusia, seluruh jin dalam waktu yang sama meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Berbeda kalau bupati atau gubernur, itu harus ada ajudannya memang. Karena kalau langsung 10 proposal masuk, bingung yang mana ini mau ditandatangani. Dia tidak tahu siapa yang datang di depan, siapa lagi yang datang selanjutnya, siapa lagi yang datang selanjutnya. Jadi harus diatur, harus ada perantara. Ini dengan Allah harus pakai perantara. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah." Mereka itu yang mereka seru malaikat, nabi, orang-orang soleh, yang mereka seru. Kata Allah, yang menyeru Nabi Isa, yang meminta kepada Maryam, yang meminta kepada malaikat Jibril, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sebenarnya juga sedang mencari jalan kepada Allah. Ini bantahan telak bagi mereka yang menjadikan para nabi, wali-wali sebagai perantara kepada Allah. Mereka yang ada di kuburan, para wali tersebut, ya ketika hidup juga mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan ibadah. Kalau mereka saja mencari jalan untuk dekat kepada Allah, maka tidak mungkin kita menjadikan dia perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan begitu? Mereka juga berlomba-lomba mau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat, mereka puasa, mereka beribadah luar biasa. Para nabi-nabi tersebut, wali-wali tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal supaya menjadi orang yang terdekat dengan Allah. Maka tidak mungkin kita meminta kepadanya, menjadikannya perantara mengantarkan kita dekat dengan Allah. Maka inilah bantahan telak bagi mereka yang menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah, pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahan kepada mereka yang berkeyakinan mursyid menjadi perantara. Adapun sekedar wasilah, perantara, dia menjelaskan pada tauhid, ya, dia mengajarkan tauhid, dia mengajarkan kita Al-Quran, kemudian kita laksanakan ajarannya. Nah, itu perantara yang benar. Itu perantara yang benar. Nabi Muhammad kan perantara antara kita dengan Allah. Apanya? Ajarannya. Beliau yang menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada kita untuk kita kerjakan. Perantara yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau amalan kita, diri kita minta diantar oleh Rasulullah dekat kepada Allah, itu yang batil. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang sudah benarkah tauhid kita, itu luas sekali ya pembahasannya.
Makanya tauhid itu ya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, butuh terus diasah, dipelajari. Para ulama itu di Saudi kadang mengajari kitab Usulus Salasa itu sampai 100 kali khatam. Ya. Itu pun kalau ada ulama lain yang membuka pelajaran Usulus Salasa, dia masih hadir. Padahal dia sudah mengajarkan sampai 100 kali. Allahu Akbar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan ke dalam hati-hati kita tauhid yang kuat dan semangat untuk selalu mendalami tauhid. Iya, berusaha untuk menjaga seluruh sisi yang bisa dimasuki oleh kesyirikan. Kita berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai bentuk kesyirikan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid dan mengumpulkan kita bersama dengan ahli tauhid di akhirat kelak di dalam jannatul firdaus. Innahu waliyudzalika alqadiru alaih. Allah ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.